mudik dulu ya guys. Mudik. Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024, bab 3070 menyalip di tikungan. Bab 7621 sampai bab 7625. Saat Xiao Changkun sadar, air mata sudah mengalir di wajahnya. Siswa di seberangnya mengira dia tidak sehat dan bertanya lagi, "Wakil Presiden Xiao, apakah Anda ingin saya membantu Anda menelepon keluarga Anda dan meminta kekasih Anda untuk menjemput Anda?" Pikiran Xiao Changkun langsung muncul di wajah Malan yang tajam dan kejam, dan dia gemetar ketakutan. Dia segera menyeka air matanya dan tergagap. "Tidak, jangan repot-repot, aku baru saja merasakan sesuatu di mataku." Orang itu jelas tidak mempercayai alasan buruknya. Dia dengan cepat berkata dengan prihatin, "Wakil Presiden Xiao, kenapa kamu tidak menelepon keluargamu? Atau bisakah aku memanggil sopir untuk mengantarmu kembali?" "Tidak. Xiao Changkun dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Saya akan menelepon menantu laki-laki saya dan memintanya untuk menjemput saya. Dia baru saja kembali ke Jinling dan akan baik-baik saja." Setelah itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ye Chen. Beberapa menit yang lalu, Ye Chen baru saja meninggalkan kedai kopi dan hendak mengirim He Yuanjiang ke mobil terlebih dahulu. Melihat He Yuanjiang berjalan lurus menuju kendaraan energi baru dalam negeri, dia bertanya dengan bingung, "Paman He, sepertinya kamu belum pernah mengendarai mobil jenis ini sebelumnya, kan?" "Mobil ini baru dibeli," kata He Yuanjiang sambil tersenyum. "Saya memberikannya kepada Anda di sekolah." Para siswa berbicara tentang keuangan, netralitas karbon, energi baru dan rantai pasokan. Beberapa waktu lalu, mereka mengangkat topik tentang menyalip kendaraan energi baru dalam negeri di sudut-sudut untuk mempelajari lebih lanjut tentang hal itu. Saya cukup menggantinya dengan kendaraan energi baru dalam negeri. Itu dapat dianggap sebagai mendukung industri manufaktur mobil dalam negeri dengan tindakan praktis. Ye Chen mengangguk dan berkata, "Saya bertemu kakek dan dua paman saya beberapa hari yang lalu. Sebuah keluarga juga berinvestasi di bidang energi baru di Tiongkok. Tata letak pertama adalah baterai power lithium. Mereka masih sangat optimis dengan energi baru." Mata He Yuanjiang berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, "Baterai listrik adalah jalur yang bagus meskipun agak terlambat untuk memasuki permainan ini sekarang. Ini adalah inti dari industri energi baru. Kendaraan energi baru komponen yang paling mahal adalah baterai daya. Jadi siapapun yang bisa mendapatkan baterai paling hemat biaya akan mampu membangunnya. Mobil yang paling hemat biaya. Saya yakin kekuatan dan visi Anjia tidak hanya fokus pada tenaga aki saja. Mereka akan mulai dengan tenaga aki terlebih dahulu, dan tujuan akhirnya haruslah manufaktur kendaraan. Lagi pula, industri hulu mobil industri ini terlalu keras, dengan model aset yang berat dan margin keuntungan yang rendah. Lebih baik membuat rencana menyeluruh untuk mendapatkan peluang yang lebih baik." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Paman He, apakah Anda sangat optimis tentang industri energi baru?" Dia Yuanjiang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, ini adalah contoh terbaik dari menyalip di tikungan."
Kekuatan industri lama telah terakumulasi di bidang mesin pembakaran internal selama bertahun-tahun dan membentuk teknologinya sendiri. Hambatan dan zona nyaman posisi mereka sendiri, pendatang baru hanya bisa meniru dia sepenuhnya, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk mengungguli dia di jalurnya. Dalam hal ini, mereka hanya dapat menemukan cara untuk mengubah ke gameplay baru yang belum mereka perhatikan. Untuk gameplay baru ini dikembangkan secara perlahan, dan ketika berkembang ke level tertentu, Anda dapat menyerang markasnya dan memaksanya untuk berubah dari memimpin menjadi mengejar Anda di jalur Anda. Ini akan menumbangkan semua keunggulan mereka sebelumnya. Berbicara tentang ini, He Yuanjiang berkata lagi, pernahkah Anda mempelajari bagaimana headphone Apple menggunakan satu produk untuk menyalip produk lainnya? Ye Chen menggelengkan kepalanya. Tidak, He Yuanjiang berkata, selama bertahun-tahun, produsen headphone mapan telah menganjurkan kumparan dinamis, kualitas suara, kabel, dan segala jenis data dan teknologi yang tidak dipahami orang awam. Jika Apple bersaing dengan mereka dalam standar mereka, tidak ada peluang sama sekali. Namun Apple langsung membuat earphone nirkabel True dengan binaural independen telinga dapat terhubung secara otomatis ketika Anda membuka penutupnya, secara otomatis beralih ketika Anda memasangnya di telinga, secara otomatis menjeda ketika Anda melepasnya, dan secara otomatis mengisi daya ketika Anda memasangnya kembali. Untuk kualitas suara atau tidak masalah sama sekali. Merek lain tidak mempelajarinya. Kualitas suara, saya tidak akan berbicara dengan Anda tentang kualitas suara. Saya ingin mengerjakan aspek selain kualitas suara yang belum Anda perhatikan, dan kemudian saya akan bersaing dengan Anda. Ini menyalip di suatu sudut. Lihatlah pasar headphone saat ini, sudah sepenuhnya didominasi oleh headphone Apple dan para penirunya. Dapat dikatakan secara bertanggung jawab bahwa pengembangan headphone berkabel tradisional selama ratusan tahun telah sepenuhnya terbalik. Saya percaya bahwa kendaraan energi baru suatu hari nanti akan menumbangkan seluruh industri otomotif. Katanya, He Yuanjiang menambahkan, tentu saja, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Bagaimanapun, kendaraan energi baru belum menjadi arus utama, tetapi justru karena ini belum menjadi arus utama, ada peluang bagi wirausahawan. Begitu terhimpit penghapusan kendaraan berbahan bakar sudah menjadi arus utama, artinya pembunuh naga pada akhirnya akan menjadi naga jahat. Banyak orang sudah mulai mempelajari jalur baru berikutnya. Anjia telah masuk sekarang. Meskipun dia belum memimpin, ini masih belum terlambat. Ye Chen bertanya lagi, sekarang ada terlalu banyak merek energi baru dalam negeri. Apakah menurut Anda masih ada peluang untuk produksi kendaraan? Tentu saja, He Yuanjiang berkata dengan serius. Memang ada banyak merek energi baru sekarang, dan banyak dari mereka berjuang di garis hidup dan mati, dan banyak orang meninggal. Namun, pasar mobil sangat besar, dan sumber energi baru saja menyumbang sebagian kecil. Hal ini membuktikan masa depan energi baru masih menjanjikan, dan kini sudah memasuki manufaktur kendaraan energi baru. Jika kompetitor mengincar merek energi baru lainnya, polanya memang agak kecil. Mereka harus memperbesar polanya dan bersaing dengan produsen kendaraan berbahan bakar tradisional. Persaingan, jika dapat memotong setengah penjualan global Toyota, Honda, dan Hyundai Korea Selatan, maka mereka akan menjadi raksasa yang nyata.
Saat dia berbicara, He Yuanjiang memikirkan sesuatu dan berkata, "Ye Chen, sebenarnya kamu juga bisa mempelajari bidang ini. Kamu tidak kekurangan uang atau sumber daya, dan kamu memiliki saluran pengiriman e-shipping. Jika kamu berada di dalam mobil industri, akan ada banyak ruang untuk pengembangan, dan industri ini sangat memuaskan jika suatu saat semua mobil yang Anda buat bisa berjalan di jalanan, Anda akan merasa sangat bangga." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, Paman He, saya tidak memiliki pendidikan tinggi dan tidak tahu banyak tentang mobil. Jika Anda benar-benar meminta saya melakukan ini, saya akan buta." Karena itu, Ye Chen menambahkan, "Tetapi saya sangat setuju dengan sudut pandang Anda. Pasar energi baru adalah sebuah tren, dan proporsinya pasti akan semakin tinggi di masa depan. Jika Anda tertarik, saya dapat memperkenalkan Anda kepada saya. Mari kita saling mengenal. Jika Anda ingin mencobanya, saya juga bisa menjadi investor Anda." Hei. Yuanjiang melambaikan tangannya dengan cepat dan menertawakan dirinya sendiri. "Saya hanyalah seorang sarjana tua yang mempelajari keuangan. Izinkan saya memberitahu Anda, saya dapat membicarakannya sepanjang hari dan sepanjang malam. Tetapi izinkan saya mempraktikkannya. Saya rasa aku tidak sebaik kamu." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terkadang, yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah industri belum tentu keterampilan profesional, tetapi visi strategis. Tidak peduli seberapa kuat teknologinya, memilih arah yang salah hanya akan menemui jalan buntu. Jika Anjia ingin membuat kendaraan yang lengkap, dia harus biarkan mereka belajar dari Anda. Dan lebih baik lagi jika Anda bergabung." Hei. Yuanjiang tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa untuk bergabung. Tetapi setelah saya kembali ke China, saya telah melakukan penelitian yang cukup rinci tentang pasar energi baru dalam negeri. Jika mereka tertarik, saya bisa menjadi sukarelawan menjadi konsultan dan berbicara dengan mereka tentang beberapa ide saya. Mungkin itu akan membantu mereka. Dapat membantu." Ye Chen buru-buru berkata, "Bagus sekali, ayo lakukan ini. Setelah kamu dan Bibi Han menyelesaikan pernikahanmu, aku akan mencari kesempatan untuk mengatur agar semua orang bisa bertemu dan mengobrol dengan baik." "Tidak masalah." He Yuanjiang langsung setuju, dan kemudian berkata, "Ye Chen, saya akan pergi ke Universitas Lansia untuk menjemput Bibi Han Anda terlebih dahulu. Dan kita akan meluangkan waktu untuk berbicara nanti." Petik 2. Bagus. Ye Chen mengangguk. Setelah melihat He Yuanjiang pergi, dia tidak bisa tidak memiliki ide untuk memburu He Yuanjiang dari universitas. Ketika dia memulai shipping, dia ingin memburu dia untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Tapi dia sepertinya tidak tertarik pada pelayaran pada saat itu. Dia tidak tertarik, dan pikirannya tertuju pada sekolah. Tetapi setelah berbicara dengannya hari ini, Ye Chen menemukan bahwa dia sangat antusias dengan kendaraan energi baru. Jika nyata uang digunakan untuk membangun kendaraan energi baru di bidang energi baru, panggung, jika Anda mengundangnya untuk berpartisipasi pada saat itu, kemungkinan besar dia tidak akan menolak. Setelah mengambil keputusan, Ye Chen memutuskan untuk memanfaatkan waktu untuk bertanya paman dan pamannya datang dan menemui He Yuanjiang setelah pernikahannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menerima telepon dari Xiao Changkun. Dia menekan tombol jawab dan berkata,
Ayah, kamu baik-baik saja? Suara Xiao Changkun serak dan dekaden dan berkata, "Di mana kamu, menantuku tersayang?" Ye Chen berkata, "Aku sedang mengadakan pesta. Secangkir kopi dengan teman-temanku di luar untuk membicarakan sesuatu. Apakah kamu ada hubungannya denganku?" Xiao Changkun berkata, "Menantu yang baik, jika kamu mau, datanglah menjemputku di universitas untuk kuliah lansia. Saya sangat khawatir sehingga saya ingin menemukan seseorang untuk diajak bicara." Bersambung.